Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendry Effendi dengan NIM 2205040033. Dalam video kali ini saya akan membahas dua soal untuk memenuhi salah satu UTS Hukum Perdata dengan dosen pengampu Ibu Marniarani. Baiklah, untuk soalnya yaitu ada dua soal. Yang pertama, jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam BW dengan, dan yang kedua, soalnya sebutkan dan jelaskan asas-asas perkawinan dalam undang-undang perkawinan. Nah, di sini saya akan menjawab soalan yang pertama, yaitu menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata halaman 19 sampai 21 mengatakan bahwa dalam hukum orang berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Sebagaimana yang saya simpulkan tadi, seseorang dikatakan sebagai subjek hukum atau pembawa hak dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan jika diperlukan, seperti misalnya dalam hal waris, dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup. Subekti juga menambahkan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim. Hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum atau sebagai suatu subjek hukum mandiri, persona standing judicio, dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa badan hukum perdata terdiri dari beberapa jenis, di antaranya perkumpulan sebagaimana terdapat dalam pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, koperasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, dan yayasan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Baiklah, saya akan menjawab soalan yang kedua. Ada beberapa asas dalam perkawinan menurut undang-undang perkawinan. Yang pertama yaitu asas monogami. Asas monogami artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Yang kedua, asas konsensual, artinya perkawinan dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Yang ketiga yaitu asas persatuan bulat, artinya suatu asas di mana antara suami istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya. Itu terdapat dalam pasal 119 KUH Perdata. Yang keempat yaitu asas proporsional, artinya hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat. Terdapat dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian yang selanjutnya yaitu asas tak dapat dibagi-bagi, artinya suatu asas yang menegaskan bahwa dalam tiap perwalian hanya terdapat seorang wali. Seorang wali ini dalam keberlakuan asas ini ada dua pengecualian, yaitu sebagai berikut, yaitu jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup lebih lama, maka kalau ia kawin lagi, suaminya menjadi wali serta atau wali peserta. Kemudian selanjutnya itu asas perkawinan agama. Asas perkawinan agama adalah suatu perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu terdapat dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Selanjutnya yaitu asas perkawinan sipil. Asas perkawinan sipil artinya perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pencatat sipil atau di kantor catatan sipil. Perkawinan secara agama belum berakibat sahnya suatu perkawinan. Itulah sedikit penjelasan singkat saya tentang pengertian subjek hukum manusia berdasarkan BW dan asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Video ini saya buat untuk UTS mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH. Jika dalam video ini terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.